Masjid sejak zaman Rasulullah dulu bukan sekedar tempat sujud dan doa. Kalau ada yang mengatakan masjid sekedar tempat sujud dan doa, salah. Masjid ini adalah tempat tentang gagasan keadilan dibicarakan. Masjid ini tempat tentang pesan-pesan kehidupan yang berkeadilan itu diungkapkan. Masjid ini tempat mencerahkan. Masjid ini pusat peradaban. Karena itu banyak urusan-urusan dibahas di masjid. Dan alhamdulillah Masjid Salman meneruskan tradisi itu. Karena ada yang protes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irsbun Arif dari Forum News Network. Sekjen Partai Solidaritas Indonesia yang kini menjadi Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni sedang jadi bulan-bulanan di dunia maya. Dia ini dihajar habis oleh netizen nih, bahkan sampai mendapat community notes di platform X. Gara-garanya ini adalah cuitan Raja Juli Antoni yang menyindir Anies Baswedan ketika dia menyampaikan ceramah Ramadan di Masjid UGM. Memang kelihatannya banyak yang panas juga dengan isi ceramah dari Anies ini karena dia senggol sana senggol sini. Dan dalam penilaian dari Raja Juli Antoni itu disebut menggunakan masjid sebagai kegiatan politik. Sindiran Raja Juli ini direspon balik oleh Anies dengan menyatakan bahwa masjid bukan hanya tempat sujud dan berdoa. Sejarah memang mengajarkan itu, kalau dalam Islam disebut tarikh gitu ya, mengajarkan bahwa di masa Rasul masjid itu digunakan berbagai aktivitas sosial dan politik, bahkan termasuk juga merancang strategi perjuangan, yakni perang misalnya melawan kaum Quraisy. Anies dalam beberapa hari terakhir ini memang diundang tampil sebagai pembicara di dua masjid yang cukup prestisius ini ya di Indonesia. Pertama di Masjid UGM pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 dan kemudian 5 hari berselang menjadi pembicara di Masjid Salman ITB Bandung. Itu pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2025. Di kedua masjid kampus itu Anies disambut sangat antusias dan pengunjungnya itu sangat membludak. Rupanya sambutan jamaah yang luar biasa dan isi ceramah Anies ini membuat Pak Menhub itu gerah. Melalui akun X-nya, Raja Juli menyindir Anies sambil menautkan link berita dari suara.com. Masjid tempat ibadah, dia kasih tanda X, centang, itu artinya salah itu. Dan masjid sindir politik, yes. Ini kemudian dia bilang, ceramah penuh sindiran dari Anies Baswedan di Masjid Kampus UGM. Rupanya ini langsung dapat respon luar biasa nih daripada netizen. Ada yang berkomentar begini, komennya jauh banget, nggak relate banget sama jabatannya. No banjir, aturan komenin tuh banjir Jakarta, gunung dibabatin jadi villa dan resort di puncak, kiriman tuh banjir dari Bogor. Zaman Anies gubernur banjir dikit aja rame banget kayak pasar malam. Ini seorang netizen mencuit membalas seperti itu ya. Ini memang pada waktu Anies menjadi
gubernur di Jakarta, PSI ini yang paling banyak mengomentari menyerang Anies. Apalagi kalau pas lagi musim hujan seperti ini, wah pasti Anies dihabisin betul oleh netizen. Mending komentarin hubungan penggundulan puncak sama banjir gede, tapi itu kalau ngerti aja sih komentar akun lainnya. Ada juga yang komentar ngiri ya, nggak diundang Pak jadi pembicara di Masjid UGM. Emang bisa, ungkap netizen. Ya sangat bisa lah kalau Raja Juli ya. Raja Juli ini kan lulusan pondok pesantren dan IAIN, pasti dia bisa kalau dia mau ceramah Ramadan. Nggak tahu tapi kalau udah bergaul sama PSI apa dia masih bisa ya ceramah? Bisa, tapi mungkin dia nggak mau ya. Ini memang beda banget mazhab lah ya ini kalau PSI dengan anak lulusan pesantren gitu ya. Pernyataan ini langsung menuai reaksi yang memang luar biasa dari netizen, bukan hanya olok-olok saja atau yang ledek-ledek seperti itu, tapi juga ada yang sangat serius ya. Misalnya akun King Purwa yang menyebut kok jabatan menteri tapi levelnya buzzer. Ini komentar King Purwa ini luar biasa viral gitu. Dan itu tadi lah makanya kemudian muncul berbagai komentar-komentar yang menilai dia itu nggak lebih sebagai seorang buzzer yang tapi dibayar oleh negara karena menjadi pejabat tinggi negara. Ini banyak loh netizen yang mempertanyakan apakah seorang menteri itu tugasnya seperti itu, bukannya lebih baik fokus pada tugas pemerintah daripada ngomentari isi ceramah seseorang. Ada juga ini jurnalis dan aktivis Dandi Laksono yang ikut berkomentar juga ini. Dandi justru, kalau Dandi memang sangat politis itu. Dandi menyatakan bahwa kajian sosial politik di tempat ibadah bukan hal baru dan telah lama menjadi bagian dari diskusi publik di berbagai institusi keagamaan. Seperti Salman ITB, Masjid UGM sering bikin kajian sosial politik. Dandi aja ngerti kok, padahal dia kan juga bukan aktivis masjid ini. Bahkan ini karena ini kan sering kali dia seluruh keliling Indonesia ya, dia melakukan ekspedisi gitu, buat film-film termasuk kerusakan lingkungan di Papua dan di beberapa daerah lain, NTT dan sebagainya. Dia paham banget, makanya dia kemudian berkomentar ceramah di beberapa gereja di Flores atau Papua, isinya juga nyindir rezim yang proyeknya mengancam umat, kata Dandi. Dan Dandi benar ini ya, memang di gereja dan sebagainya sama gitu. Kalau di tempat-tempat yang banyak sekali kezoliman, ya pasti para pastornya, para pendetanya juga akan bersuara keras sama seperti halnya di masjid-masjid di tempat-tempat lain di Indonesia ini. Cuman memang kalau di masjid itu seringkali dulu dicap sebagai radikalisme gitu, ekstremisme dan sebagainya ya. Nah, menurut penilaian Dandi bahwa fenomena kritik sosial di tempat ibadah muncul karena kurangnya ruang dialog yang bisa diandalkan dari institusi negara. Kenapa di tempat ibadah? Karena kantor Kementerian Kehutanan nggak bisa diandalkan atau jadi biang masalah, kata dia. Wih, telak banget ini. Raja Juli ini memang sekarang ini tengah mendapat sorotan luas dari publik. Ini karena kan dia ketahuan mengangkat 11 orang anggota PSI yang mayoritas sudah adalah caleg gagal pada pemilu legislatif lalu itu di sebuah badan yang ada di Kementerian Kehutanan. Ini nama lembaganya itu yakni Volu Netsing 2030. Waduh, mengundang kontroversi karena mereka digaji lumayan gede ini, antara 8 juta hingga 50 juta sebulan. Dia sendiri merangkap di situ dapat gaji 50 juta dan ada juga yang suami istri yang masuk di sini itu. Ini benar-benar jadi bancaan kader PSI, karena itu kemudian ya PSI dan Raja Juli itu jadi bulan-bulanan. Anies sendiri sebenarnya tidak menjawab langsung sindiran Raja Juli, maksud saya di media sosialnya. Namun ketika dia menyampaikan ceramah di Masjid ITB, Anies menjelaskan apa fungsi masjid dan tidak lupa menyenggol Raja Juli, ya, meskipun nggak menyebut namanya secara langsung. Saya bersyukur juga bahwa kembali ke Salman ini mengingatkan kita bahwa masjid sejak zaman Rasulullah dulu bukan sekedar tempat sujud dan doa. Kalau ada yang mengatakan masjid sekedar tempat sujud dan doa, salah. Masjid ini adalah tempat tentang gagasan keadilan dibicarakan. Masjid ini tempat tentang pesan-pesan kehidupan yang berkeadilan itu diungkapkan. Masjid ini tempat mencerahkan. Masjid ini pusat peradaban. Karena itu banyak urusan-urusan dibahas di masjid. Dan alhamdulillah Masjid Salman meneruskan tradisi itu. Karena ada yang protes. Tapi kita semua sadar bahwa masjid tidak sekedar tempat untuk ibadah mahdhah. Dan kita juga melihat
terjadi perubahan zaman. Di masjid ini kita membaca tanda-tanda perubahan zaman itu. Dan harus selalu antisipatif dalam baca perubahan zaman. Berapa waktu yang lalu Pak Rektor, saya sempat bertemu dengan alumni ITB, tapi pada waktu itu era kampanye Pak, jadi tidak di dalam kampus. Pada waktu itu saya cerita, dulu saya kalau datang ke kampus ITB selalu terima tulisan, selamat datang putra-putri terbaik. Alhamdulillah sekarang sudah ditambah, selamat datang putra-putri terbaik dan calon pemimpin masa depan. Cuman karena tambahannya sekarang antrinya masih panjang. Ini besok baru nanti. Ceramah Anies di ITB itu dan sindiran Raja Juli itu memang kemudian jadi tambah makin rame di media sosial ya. Usai menyenggol Anies Baswedan, cuitan dari Raja Juli itu ternyata mendapat community notes dari X. Ini community notes ini dulu namanya Bird Watch ya. Itu waktu masih namanya akunnya Twitter ya, kan cuitan. Jadi ini burung yang mengawasi lah begitu kan. Nah, fiturnya kan burung. Dengan fitur community note ini, pengguna dapat menandai dan memeriksa fakta dari tweet yang mencurigakan. Para pengguna juga dapat memberikan catatan ke tweet yang dirasa perlu konteks dan keterangan tambahannya. Ini kalau kita baca di laman X, community notes itu atau catatan komunitas adalah salah satu fitur X yang memberdayakan pengguna platform tersebut untuk secara kolaboratif menambahkan konteks ke postingan yang berpotensi menyesatkan. Dengan community notes itu tujuannya adalah mewujudkan dunia informasi dengan memaksimalkan orang di Twitter untuk terlibat aktif memberikan catatan bermanfaat pada tweet yang mungkin menyesatkan, kurang konteks, atau hoax. Jadi ini para pengguna Twitter itu bisa bergabung dan berkontribusi melalui community notes untuk menuliskan dan menilai catatan. Semakin banyak yang bergabung menjadi kontributor, maka diharapkan ini akan semakin baik itu untuk kesuksesan program itu. Memang kalau kita lihat dengan adanya community notes itu kemudian muncul berbagai perspektif ya. Ini untuk mengidentifikasi apakah catatan itu bermanfaat banyak orang atau tidak, dan catatan itu akan melalui proses persetujuan antara kontributor. Nah, setelah muncul community notes itu, pada bagian bawah cuitan milik Raja Juli Antoni terdapat keterangan berbunyi, pada masa Nabi Muhammad SAW, masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi memiliki peran multifungsi yang sangat strategis termasuk dalam kegiatan berpolitik. Jelas serangan netizen dan munculnya community notes di tweetan dari Raja Juli ini sangat memalukan ya. Sekali lagi, Raja Juli ini lulusan pondok pesantren Muhammadiyah lagi ya. Ya biasanya kalau lulusan pesantren apa dari Muhammadiyah nggak seperti ini sih gayanya gitu ya. Ditambah lagi kan dia juga lulusan IAIN. Jadi aku yakin dia pasti paham betul apa fungsi masjid itu, terutama pada masa Rasulullah, dan harusnya sekarang juga dilakukan hal yang sama. Tapi ini kan karena kebencian, karena pilihan politiknya yang beda, dia sebagai penghamba Jokowi dan kemudian menjadi sekjen PSI lagi dan mengusung Jokowisme, dan dia juga termasuk yang menganggap Jokowi itu sebagai gurunya, maha gurunya gitu ya. Ya dia menyerang Anies ini, tetapi kali ini kena batunya. Tapi bagi Anda yang mengikuti perjalanan politik dari Raja Juli dan PSI, sebenarnya nggak kaget ya kalau dia ini menyerang Anies. Tapi yang disayangkan kan dia sudah jadi menteri, pejabat tinggi negara yang tugasnya sangat berat loh sebagai Menteri Kehutanan itu. Apalagi di tengah banjir-banjir begini, ini kan harusnya mestinya dia benar-benar kerja serius gitu. Nggak usah ngurusin yang lain karena kerjaan dia tuh sangat berat menjadi Menteri Kehutanan itu. Kalau dulu Anies kan juga masih jadi pejabat publik, kan Anies sekarang bukan siapa-siapa. Kenapa seorang menteri itu yang kerjaannya berat kok sampai ngurusin ceramahnya Anies Baswedan? Saya Arsubun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.